Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman semua pada saat ini ya, di bulan suci Ramadan ini. Tentunya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya di bulan Ramadan bagi teman-teman yang kita sama muslim ya. Eh, di bulan Ramadan kali ini ya teman-teman, kita tetap beraktivitas seperti biasa. Jadi kami berada di Samarinda ya teman. Kebetulan saya pas rehat ini ya, karena memang ini adalah siang ya, karena kita berjualan juga sore hari. Dan sedikit saya cerita ya teman. Mungkin juga kami di sini sebagai pedagang kaki lima di Samarinda memang sudah agak apa ya, sedikit tidak tenang seperti di tahun-tahun yang lalu ya. Mungkin bagi teman-teman yang di Kalimantan, khususnya di kota-kota besar ya, seperti di Balikpapan, Samarinda, kan seperti itu sudah tahu ya. Artinya di Samarinda pun mungkin hampir sama di dengan Balikpapan ya, yang semakin lama itu semakin disiplin. Yaitu memang sebagai penataan kota, mungkin karena semakin majunya daerah ya teman. Nah, tapi bagi kita pendatang sendiri ya teman, tentunya ini akan menyulitkan kita karena ruang gerak kita sebagai pedagang kaki lima itu tidak begitu bebas. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kita itu bebas berjualan, artinya di atas trotoar, di depan rumah-rumah warga yang di pinggir jalan itu kan masih mudah ya mencari tempat. Kemudian kita bahkan tempat-tempat kita yang lama mungkin terancam kita tergusur kan seperti itu, karena memang ini penertibannya ya. Kita memang mengakui sebuah kesalahan kita sendiri ya seperti itu, karena kita menempati lahan-lahan itu yang notabene memang milik pemerintah ya. Jadi tetapi kan memang kalau di daerah-daerah seperti apa, di kota-kota, mungkin bukan di kota sini saja, mungkin di kota-kota besar yang sudah duluan ya seperti itu, mungkin memang jarang sekali menemukan solusi ya. Artinya begitu banyaknya pedagang kaki lima yang mangkal di trotoar, di pinggir jalan itu kan, ketika ditertibkan tetapi hanya ya sebatas untuk dilarang untuk berjualan. Jadi menjadi suatu keresahan bagi kita sebagai pedagang kaki lima, walaupun kita sendiri menyadari ya teman, kita adalah seorang pendatang perantau yang mengikuti aturan-aturan yang ada di kota. Jadi apa boleh buat ya, mungkin lama kelamaan kita juga akan menyisihkan seperti itu ya teman. Walaupun secara aturan kalau kita memang melanggar, tapi kan secara keadilan sosial gitu teman-teman ya, keadilan sosial di negara seperti itu. Jadi kita berhak untuk mencari rezeki dimanapun ya, tak terkecuali kita sebagai pedagang kaki lima juga. Dan mungkin tidak ada relokasi ya seperti itu, kan tidak ada solusi, hanya sebatas peringatan, pelarangan seperti itu. Jadi mau tidak mau kita mengikuti aturan yang ada. Nah, mungkin ini juga ya teman-teman, bukan hanya saya pribadi dan teman-teman, mungkin teman-teman di luar sana, di daerah-daerah lain seperti itu, yang khususnya di usaha di kota-kota besar, itulah suatu kendala kita ya teman-teman. Makanya itu menjadi suatu resiko bagi kita sendiri ketika kita berusaha ataupun berdagang ya teman, khususnya menjadi pedagang kaki lima. Karena kalau di kota-kota besar seperti ini, kita akan menyewa ruko ataupun kios ya teman-teman. Itu standarnya memang sangat mahal sekali di sini. Berbeda dengan di pulau-pulau Jawa, mungkin agak sedikit ya, bahkan bukan sedikit, artinya memang harga itu di bawah di Kalimantan. Di Kalimantan itu memang sangat mahal sekali ya teman-teman. Jadi kontrakan pun, jangankan kontrakan kios ya, kita menyewa lahan yang di atas trotoar itu saja, bayangkan ya, itu rata-rata di kisaran angka 800.000 ataupun sampai 1 juta lebih ya seperti. Bahkan kita juga ada di sini juga 1 juta lebih ya seperti itu teman. Kan ada yang memang murah tapi jalur tidak pas ya. Nah, jadi kalau kita mengontrak kios itu seperti itu teman, mengontrak kios ataupun ruko sekalian, itu mungkin sangat berat bagi kita ya sebagai pedagang kaki lima kan seperti itu. Jadi nah itu sebuah resiko bagi kita ya teman. Jadi bukan hanya saya pribadi ya teman, mungkin teman-teman semua juga seperti itu kan, di manapun tempat, di kota-kota besar terutama seperti itu. Karena saya melihat juga
terutama ya di daerah-daerah yang sangat padat penduduk di kota-kota besar ya, seperti di daerah Jabodetabek, seperti di kota-kota besar seperti daerah Semarang, Yogyakarta, ya, seperti Bandar Lampung yang pernah saya singgahi ya, seperti itu. Memang banyak sekali ya suatu resiko ya, artinya seperti itu, dan suatu hal yang menjadikan kita itu sebagai pengusaha kecil, sebagai terutama pedagang kaki lima itu merasa dilema ya. Tetapi apalah daya ya teman-teman, kita itu hanya numpang ya, seperti itu. Walaupun secara di sisi lain kita itu berhak ya teman-teman mencari sebuah penghidupan dari cara kita ya, dari cara kita bisa berdagang menjadi kelima. Dan karena kalau kita usaha besar kita tidak mampu ya teman-teman, karena bayangkan saya juga sudah pernah berpengalaman memaksakan ya, dengan dagangan kecil kita menyewa tempat yang lebih mahal. Nah akhirnya terpontang-panting juga. Nah kita juga akhirnya gali lubang tutup lubang. Makanya dengan sistem seperti ini kita menyewa tempat atau lapak jualan itu lebih efisien ya teman, karena pengeluaran kita secara kos kontrakan itu lebih murah. Nah bayangkan ya teman-teman, kalau kita merantau kan seperti itu, kita itu bukan memikirkan hanya tempat tinggal, bahkan mungkin tempat berjualan itu lebih mahal daripada tempat tinggal kita. Jadi dua kontrakan yang harus kita bayar dalam setiap bulannya. Jadi kalau pendapatan kita minim, artinya dari jualan, contohnya seperti ini ya teman, omset kita satu hari 500.000. Nah kalau kita kalikan ya teman-teman, sekarang itu omset ya, atau keuntungan bersih dari omset itu kan kadang-kadang tidak menentu ya, tidak seperti dulu-dulu ya teman, karena bahan-bahan semua mahal. Kita pun akan menaikkan atau menjual produk kita mahal, itu tentunya tidak akan laku ataupun kalah bersaing dengan produk-produk yang lebih murah ya. Sehingga kos kita mungkin punya keuntungan 40-50% itu sudah sangat bagus sekali ya teman. Bayangkan kalau kita mendapatkan 40%, berarti kita punya keuntungan 200.000 kotor ya. Kotor itu belum termasuk seperti makan kita, kontrakan kita. Jadi banyak sekali tanggungan yang harus kita selesaikan kan seperti itu. Jadi hitung-hitung umpamanya 1 bulan berarti kan 6 juta, belum kontrakan kita 2 juta, belum biaya makan kita. Jadi hanya sisa berapa lagi ya teman-teman untuk kita itu menyisihkan untuk ya, namanya kita usahakan punya harapan ya teman-teman, artinya menyisihkan uang buat masa depan kita kan seperti itu. Nah itu kan sangat minim sekali. Nah itulah sebuah resiko ketika kita itu usaha di kota-kota besar, dan resiko paling fatal adalah ketika kita itu sudah tidak diperbolehkan lagi berjualan. Kalaupun kontrakan itu mahal, kita masih bisa berjualan, kita masih merasa nyaman, itu akan lebih baik kan teman-teman, daripada murah kontrakan umpamanya kan tidak ada peluang, artinya peluang menipis ya. Kalau kita usaha di desa kan seperti itu ya teman, artinya usaha di desa jauh peluangnya lebih kecil ya daripada di kota-kota seperti ini, tetapi resiko kita sangat lebih besar ya teman-teman. Nah itulah yang menjadi kita was-was dan selalu waspada kalau kita jualan di kota-kota, terutama di pinggir-pinggir jalan sebagai pedagang kaki lima. Kecuali teman-teman menyewa tempat sendiri yang saya bilang tadi, kios atau ruko, kalau memang kita sudah mampu ya seperti itu. Nah itu saja teman-teman ya, sedikit pengalaman dari kami, dari saya ya teman, tentang mulai tidak nyamannya untuk berjualan di saat-saat sekarang, apalagi penertiban pedagang kelima semakin marak dimanapun itu terjadi ya teman-teman. Jadi tetap semangat bagi teman-teman semua, apalagi dalam bulan puasa ini. Semoga kita kalaupun gagal satu masih punya harapan lain, masih punya rezeki dari yang lain kan seperti itu teman-teman. Yang penting kita optimis, tetap usaha. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.